Shalom, selamat pagi saudara. Mari saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari saudara, sebelumnya saya ajak untuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Engkau membangunkan kami dan Engkau memberikan kepada kami kasih karunia Tuhan yang selalu baru buat kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami memuji menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Kami terus melakukan aktivitas sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini apa yang Tuhan sudah buat berhasil dan beruntung karena nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari saudara, kita memuji menyembah Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari sekali lagi katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
deserve the glory. Jesus, oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la. Oh, you're worthy, you're worthy, Jesus. You are worthy, you're worthy, Jesus. Praise God, Jesus. You are the only one, Jesus. Makasih Bapa. Makasih Engkau hadir saat ini Bapa. Di morning devotional ada milikmu. Acara ini adalah milikmu ya Aba, ya Bapa. Engkau sendiri yang berbicara ya Aba, ya Bapa. Kami ini hanya sebagai hamba-Mu, alat-Mu Bapa. Engkau sendiri yang berbicara untuk tidak lain menguatkan iman kami, pengharapan kami. Dan selalu mengingat dan mengalami betapa lebar, panjang, tinggi dalamnya kasih-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kau yang berfirman pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Salam. Selamat pagi Bapak, Ibu-ibu. Yang saya percaya hadirat Tuhan yang luar biasa. Pagi ini kami akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan yang luar biasa. Saya mau baca dulu firman Tuhan di 2 Petrus 3, 10 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ini satu message, pesan dari Tuhan pada akhir zaman ini, yang kita memang sudah memasuki akhir zaman, yang berbicara bagaimana kita bisa masuk kepada kota yang disebut tadi, yaitu kota New Jerusalem, di mana itu Tuhan sudah janjikan pada kita semua. Di situ pesan tadi Tuhan jelas katakan ada dua hal, bahwa kita harus hidup kudus. Amin. Sebelum kedatangannya Tuhan untuk kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Hidup kudus.
Karena tertulis dalam firman Tuhan, Tuhan adalah kudus. Dan kita harus hidup kudus. Dan kedua, itu bicara soal tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Waktu dia datang, kita ditemukan tak bercacat, tak bernoda. Nah, bicara soal ini, waktu kita sementara diberikan kesempatan untuk hidup di bumi ini yang sementara, bumi yang sementara ini, kita harus berjalan tak bercacat dan tak bernoda. Amin. Nah, bagaimana maksudnya tak bercacat dan tak bernoda? Hidup kita harus berintegritas tinggi. Our integrity, supaya kita tetap fokus kepada Kristus. Nah, ini saya akan ulas ada berapa poin. Ada 5 poin. Judul saya itu adalah Expectation of Living in Integrity and Honesty. Harapan hidup dalam integritas dan kejujuran. Apa maksudnya? Kita hidup berintegritas dan kejujuran. Nah, ini yang saya akan pesan. How can we do that? How we supposed to do? Bagaimana kita supaya waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, kita ditemukan tak bercacat dan tak bernoda. Yaitu bicara soal integritas kita hari-hari ini. Dan itu kalau integrity itu artinya kejujuran dalam hidup dan ketaatan pada prinsip moral. Ya, prinsip moral yaitu prinsip Alkitabiah. Amin. Prinsip Alkitabiah. Yang pertama, apa maksudnya hidup berintegritas? Integrity. Yang pertama, jalankan, lakukan, laksanakan perintah Allah. Amin. Ini di 1 Raja-Raja 9:4 berkata mengenai engkau, saya juga, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati, dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Ini Tuhan ngomong kepada Salomo. Ikut seperti bapakmu, ayahmu. Melakukan perintah Tuhan. Ini yang kita memang selalu saya ngomong, tapi saya tidak bosan-bosan. Apa yang dikatakan gembala, kita harus baca firman Tuhan 10 pasal, tapi kalau bisa lebih, tapi kita rindu firman Tuhan ini. Apa perintah-perintah Tuhan, supaya saya tidak menyimpang, supaya saya tidak menyimpang ke kiri atau kanan, atau saya terdapat tak bercacat dan tak bernoda. Hanya satu, kita ikuti perintah Tuhan. Amin. Ikuti. Ingat, waktu ada suatu abdi Allah di 1 Raja-Raja 13, waktu dia harus ke Betel, dia temukan, Tuhan suruh dia ketemu sama Raja Yerobeam, dan dia sudah ada satu perintah yang jelas. Kamu tidak boleh makan roti, tidak boleh minum, dan kamu waktu kembali jangan jalan yang waktu kamu datang. Itu perintahnya jelas kepada abdi Allah ini. Dia datang, dia sudah lakukan, dia sudah jalankan, laksanakan. Singkat kata, kalau kita bisa baca di 1 Raja-Raja 13 itu, dia pergi, sudah selesai tugasnya. Tapi singkat waktu kita baca, seorang nabi tua, ya kalau kita tahu itu nabi senior, yang datang kepada dia, membujuk dia untuk datang ke rumahnya. Untuk membujuk ke rumahnya. Ayo ke rumah saya. Tapi
Nabi Allah ini bilang, oh tidak bisa. Saya tidak bisa kembali ke rumahmu dan tidak boleh makan roti, tidak boleh minum. Itu pesan dari Tuhan. Tetapi ini hari-hari ini banyak deception termasuk nabi-nabi atau pendeta-pendeta atau pendeta palsu yang mencoba membawa dia jalan menyimpang dari perintah Tuhan. Dengan singkat kata kita tahu ceritanya, dia ikut dengan nabi tua itu. Apa terjadi? Itu nabi tua bilang, oh saya ada pesan dari Tuhan. Benar, sudah baca. Saya dapat pesan dari Tuhan kok. Bahwa kamu harus makan sama saya dan semuanya. Sehingga dengan singkat kata dia makan roti dan minum. Wah, habis itu Tuhan tegur sama dia. Dan selanjutnya supaya tahu bagaimana riwayat Nabi Allah ini terjadi. Ya, itu bisa dibaca. Nah, di sini intinya apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan, laksanakan. Kita harus berintegritas tinggi. Kita harus baca firman Tuhan dan melakukannya. Seperti di jemaat di Philadelphia. Amin. Mereka, kekuatan mereka tidak seberapa, tapi mereka ikut jalankan perintah Tuhan. Dan kedua, hidup bersih. Amin. Hidup bersih. Amsal 28 ayat 6 berkata, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Hidup bersih itu artinya yang hidup berintegritas. Itulah kita harus hidup bersih. Maksudnya kita mendapat sesuatu itu dengan benar. Amin. Apa yang kita dapat sebanyak-banyak, hartanya banyak, itu tidak masalah bagi Tuhan. Tetapi how did you get it? Bagaimana kita dapat itu? Dari hidup yang berkompromi, hidup yang korupsi. Nah itu Tuhan maksudnya hidup bersih. Supaya motivasi kita itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang Tuhan supaya apa? Hidup berintegritas itu hidup bersih supaya kita tak terdapat bercacat dan bernoda. Amin. Terus yang ketiga, hidup jujur. Orang yang berintegritas tinggi itu orang yang hidup jujur. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Di sini lagi orang yang berintegritas tinggi. Apa yang dikatakan dari mulut dan hati itu sama. Katakan ya, ya, ya. Katakan tidak, ya tidak. Amin. Dan itu yang ya tapi langsung dibicara tidak. Tidak dibilang iya. Nah ininya orang yang tidak berintegritas tinggi. Orang yang tidak jujur. Kalau banyak contoh di pengadilan, saya juga pernah lihat. Saksi-saksi yang dusta, termasuk saya mengalaminya. Orang yang fitnah sama saya di pengadilan dengan kata-katanya bukan main. Padahal itu saudara saya. Saya hanya mau kasih pelajaran. Saya lapor dia dengan singkat kata di polisi. Dan besoknya seharusnya dia masuk di penjara. Karena saya ada banyak saksi-saksi yang datang ke polisi. Bahwa apa yang dia katakan itu tidak benar. Tapi malam itu ketemu sama istri saya. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dan itu saya ampuni. Tapi hidup yang tidak jujur, yang akan mencelakakan banyak orang dan tidak berintegritas tinggi. Ketiga, menjadi teladan.
orang yang berintegritas tinggi menjadi teladan, menjadi saksi yang luar biasa pada banyak orang-orang, banyak jiwa-jiwa. Banyak jiwa-jiwa. Di Titus 2 ayat 7 berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajarannya. Dan itu kita, apalagi yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus. Kita harus menjadi teladan. Bukan apa yang kita bicara, apa yang saya berkhotbah atau menyampaikan firman, tapi kita harus menjadi teladan untuk melakukan itu dari hari ke hari. Orang yang berintegritas tinggi itu melakukan itu dengan sempurna. Contohnya di Alkitab, dia seorang Samaria, tapi dia praktekkan kasih Kristus yang nyata. Kalau dalam orang ada yang dalam kesusahan, apalagi orang yang sudah dibantai, dipukul, waduh, sudah setengah mati. Pendeta lewat, orang Lewi juga lewat, tidak mau ada belas kasihan kepada orang ini. Tetapi orang Samaria mempraktekkan, mengasihi sesama manusia. Kita jangan bicara-bicara soal kasih kalau kita tidak praktekkan. Dan ini orang yang berintegritas tinggi mempraktekkan itu, kasih arti daripada kasih Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, avoid dishonest gain. Hindari keuntungan yang tidak jujur. Ulangan 25 ayat 15, haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu evan yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak, ibu-ibu, saudara kekasih, orang yang berkarya, apakah itu di tempat marketplace atau tempat sosial, ya seperti di gereja atau apa semua, jangan mencari keuntungan untuk pribadi, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bekerja di office itu untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kita akan diberkati berlimpah-limpah. Jangan mengambil kesempatan, tapi kita harus cari yang jujur. Keuntungan yang jujur, kalau memang saya ada untung, ya kita tahu cerita mengenai Ananias Safira. Kalau kita di kantor atau apa, saya belanja, jangan beri kesempatan untuk melaporkan kepada atasan harganya 5 juta tapi dibilang 10 juta. Jangan mencari keuntungan demikian. Karena di situ yang Tuhan bilang, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan. Di mana kita bekerja, di mana kita ditempatkan oleh Allah, itu untuk selama-lamanya dan diberkati berlimpah-limpah. Dan akhir kata, tadi saya sudah sebut ada 5 orang supaya bagaimana kita tak bercacat dan bernoda. Hidup dengan integritas yang tinggi. Karena kita ujungnya hidup kita sudah disediakan, Bapak Ibu Saudara, sudah disediakan tempat kita di kota baru, yaitu New Jerusalem. Haleluya. Oh, mari kita berdoa. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih atas firman-Mu Bapa yang Kau sudah sampaikan pada acara saat ini, pagi ini, di morning devotion Bapa.
Siapa yang menonton ini Bapa, bukan kebetulan, tapi Engkau menjamah kami semua Bapa, supaya kami ini berintegritas tinggi Bapa. Karena kami sudah disediakan tempat di kota yang baru itu, New Jerusalem. Engkau sendiri yang sudah jamin itu Bapa. Oh rala biar rohmu yang ada di dalam kami terus mengingatkan kami Bapa, cara hidup kami Bapa. Ampunilah apabila memang kami sudah menyimpang daripada jalan-Mu Bapa. Ampunilah kami ya Bapa, supaya kami tetap Bapa fokus pada New Jerusalem ini Bapa, dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Kami selalu berdoa untuk jemaat yang menonton juga. Mereka ada dalam pergumulan yang berat, dalam kesusahan, dalam sakit penyakit, dan mereka alami semuanya ini Bapa. Engkau saat ini jamah mereka Bapa. Jamah Bapa. Pergumulannya mereka apapun di kantor, pekerjaan atau family, semuanya diselesaikan, sudah selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa, hamba-hambamu ini Engkau sangat-sangat mengasihi. Engkau akan pakai mereka semua lebih lagi Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Juga dalam keadaan pandemi ini, terima kasih Bapa, Engkau sudah bebaskan Bapa. Pandemi ini, COVID-19 sudah selesai. Terima kasih Bapa, Engkau pelihara terus hamba-hambamu Bapa. Berkati mereka berlimpah-limpah. Juga pemerintahan yang ada di negara kami ini Bapa. Presiden sampai yang terbawah, Kau berkati berlimpah-limpah. Berikan, tambahkan terus hikmat-Mu yang berlimpah-limpah Bapa, untuk memerintah bangsa ini bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua kita katakan Amin. Haleluya. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness